Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Terima kasih atas waktunya hadir di video materi ini. Eh, Hari ini pada video materi ini saya akan membahas tentang salah satu artikel ilmiah dengan judul pemanfaatan air larutan garam sebagai kabel penghantar listrik pengganti tembaga. Nah, saat ini memang untuk pembuatan kabel atau untuk membuat kabel listrik itu menggunakan bahan tembaga, baik itu yang listrik yang PLN atau AC maupun listrik yang DC itu bahan untuk membuat kabelnya menggunakan tembaga. Kemudian kabel tembaga itu dibungkus dengan isolator biasanya kalau enggak plastik atau karet seperti itu. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azrian, kemudian Hari, Dimas, dan Muhammad Faisal. Dia meneliti tentang pemanfaatan air larutan garam sebagai kabel pengantar listrik pengganti tembaga. Oke, kita lihat untuk desainnya. Nanti link dari materinya ini bisa dilihat di deskripsi video ya. Jadi link untuk mengetahui letak dari PDF dan materinya itu ada di deskripsi video. Oke, untuk metode penelitiannya di sini ini adalah desain dari kabelnya. Jadi ada 2 buah tembaga ya ini di ujung. Jadi kabelnya memiliki 2 ujung, masing-masing ujung diberikan tembaga. Kemudian di sini ada semacam selang yang telah diisi oleh larutan garam. Jadi kabel tembaganya itu diganti menggunakan larutan garam, yaitu campuran antara air dengan garam. Kemudian di kedua ujungnya diberikan tembaga. Nah, contoh sederhananya kita bisa buat menggunakan selang ya, baik itu selang yang akuarium ataupun selang air. Nah, kalau untuk percobaan pertama bisa menggunakan selang akuarium. Nah, itu diisi larutan garam, kemudian setelah dipenuhin ya sampai penuh, kemudian setelah penuh ditutup menggunakan semacam besi atau lempeng tembaga di situ, di kedua ujungnya. Nah, kemudian nanti itu akan diuji coba untuk mengalirkan tegangan PLN. Kemudian kita ukur tegangannya yang dapat diantarkan berapa, arusnya berapa, dan dayanya berapa. Ya, desainnya kira-kira seperti itu. Kemudian hasil dari penelitian ini itu ada beberapa hal yang menjadi catatan atau hasil penelitian. Di antaranya ini adalah perbandingan tegangan sumber PLN dengan larutan garam dan tanpa garam. Jadi ini ada beberapa grafik, di antaranya grafik yang berwarna biru adalah nilai tegangan dari PLN. Jadi ini uji cobanya menggunakan tegangan PLN. Nah, di sini tegangannya adalah 220. Kemudian larutan garam dengan konsentrasi garam 50 gram itu dia menghantarkan listrik sekitar di bawah 200. Kemudian kalau yang 100 gram ini 200 volt, kemudian yang 200 gram, tadi 100 ini 200 gram itu yang orange, itu di atas 200 gram sedikit, 200 volt. Kemudian yang berwarna biru 400 gram itu lebih tinggi lagi. Jadi makin banyak larutan garamnya, jadi makin banyak garamnya dalam larutannya itu bisa mengantarkan listrik dengan tegangan yang semakin besar. Kemudian kalau cuma larutan air aja tanpa garam, dia cuma bisa menghantarkan listrik dengan nilai 100 volt. Jadi salah satu ujungnya itu diberikan tegangan PLN 220, kemudian ujung yang satunya itu diukur dengan multimeter. Nah, itu tegangannya berapa. Oke, di sini ada beberapa eh, tabel hasil percobaan untuk yang larutan garam. Oke, di sini ada 50 gram, 100, 200 gram, 400 gram. Nah, dapat dilihat dari tabel ini bahwa dengan larutan garam 400 gram, itu tegangannya akan semakin besar. Jadi memang kalau dari sini pengujian ini, itu garamnya harus banyak campurannya. Jadi konsentrasi antara air dengan garam itu harus
agak banyak, semakin banyak garamnya maka semakin bagus dilihat dari sini. Jadi bisa dilihat tegangannya makin besar, eee, dari garam 50 gram, 100, 200, sampai 400 itu makin besar nilai tegangannya. Kemudian untuk nilai arus yang dapat dihantarkan juga semakin besar, semakin banyak garamnya. Dari dayanya karena, tegangannya semakin besar, kemudian arusnya semakin besar, maka otomatis dayanya juga akan semakin besar. Oke, kemudian kita lihat di sini untuk arusnya juga sama, dengan garam 400 gram itu lebih besar ya, nilai arusnya. Kemudian ini untuk dayanya hampir mendekati, menggunakan kabel tembaga. Jadi larutan garamnya harus, diperbanyak garamnya, jumlah garamnya. Kemudian ini hasil percobaan dengan menggunakan lampu ya, jadi kabelnya digunakan untuk menyalakan lampu. Kita lihat yang sebelah kiri, maaf, kita lihat sebelah kiri ini yang menggunakan kabel tembaga, yang tengah ini yang menggunakan kabel dari larutan garam, dan yang kanan ini dari larutan air. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang larutan air dia tidak menyala, kalau yang, tembaga pasti menyala, kalau yang larutan garam dia menyala agak redup. Nah, ini salah satu untuk mengatasinya ya harus ditambah, garamnya. Oke, seperti itu. Jadi, dari penelitian ini, itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa, larutan garam itu dia bisa menghantarkan listrik. Jadi hasil penelitiannya ini larutan garam itu dapat mengantarkan listrik, eee, semakin banyak jumlah garam yang terkandung dalam larutannya, dalam airnya itu, maka dia akan dapat mengantarkan daya listrik yang semakin besar, tegangannya lebih, besar, dan hampir mendekati, kabel yang tembaga, seperti itu. Ini hasil penelitian dari pemanfaatan air larutan garam sebagai kabel pengantar listrik pengganti tembaga. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Untuk materi ini linknya akan saya, berikan di deskripsi video. Kemudian mohon maaf jika ada salah kata atau salah, kalimat dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.